Tes, ada nggak ya suaranya? Oke, mudah-mudahan ada ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel ya guys. Kembali lagi bersama saya Max Ihsan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang dunia blogging ya. Dan kali ini materinya adalah bagaimana cara mendapatkan domain eu.org secara gratis dan permanen selamanya ya. Oke, sebelum masuk ke materinya, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini biar saya makin semangat bikin konten. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan videonya diklik like, boleh juga di share ya videonya kalau misalkan kalian suka, dan kalau misalkan nggak ada yang mengerti atau kurang paham sama isi materi yang ada di video ini, silahkan kalian tanyain aja di kolom komentar. Oke, jadi pada kesempatan kali ini materi yang akan saya bahas itu dan yang akan saya sampaikan sama kalian adalah bagaimana cara mendapatkan domain eu.org. Jadi nih, sebenarnya materi ini saya buat untuk para blogger pemula khususnya ya. Mengapa demikian? Karena blogger pemula itu biasanya, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri nih. Jadi ketika kenal sama blogger itu atau sama dunia blogging, otomatis milih itu antara blogger sama WordPress. Dan pasti gratisan, karena blogger pemula itu nggak akan ngambil resiko, apalagi secara otodidak ya. Saya ngomongnya yang secara otodidak nih belajarnya. Dia nggak akan ngambil resiko dengan cara membeli domain dengan harga ratusan ribu atau berapa, apalagi harus dengan hosting misalkan. Jadi saya yakin sebagian besar ya sih ya, nggak semuanya, saya yakin sebagian besar pasti itu menggunakan blogger ya, blogger atau blogspot misalkan, ya, blogger.com atau WordPress biasanya. Nah, biasanya pakai ini. Nah, saya sendiri ini pribadi jujur, jadi pertama kenal sama dunia blogging itu sebenarnya WordPress dulu ya, bukan blogger dulu. Jadi dulu pernah punya blog namanya, tapi saya nggak tahu apakah masih ada atau enggak ya. Kodar .wordpress.com. Jadi itu. Jadi ini adalah alamat. Oh ya, nah ini masih ada nih. Cara merubah format Word ke PDF nih. Cara mengunggah format video dengan menggunakan format Factory. Nah, lihat ya. Jadi ini adalah blog pertama saya jujur. Ya, ini adalah blog pertama saya. Sebelum kenal sama blogger itu, saya kenalnya itu ke WordPress terlebih dahulu. Nah ini, cuman sekarang blog ini masih hidup. Mungkin bakalan tetap aktif selamanya. Saya nggak tahu karena ini ada di WordPress. Terus domainnya gratisan dari WordPress dengan subdomain ini .wordpress.com. Tapi saya udah nggak bisa apa namanya eh, mempublish atau apa ya, mengelola blog ini gitu. Jadi karena mungkin dibikinnya tahun 2015, otomatis saya bener-bener udah lupa lagi sama email atau passwordnya, dan ya jadi lupa, dan saya anggap saya udah lupa aja itu. Oke, kembali ke materi utamanya, cara mendapatkan domain .eu.org ya. Nah, karena di sini saya menggunakan blogspot, otomatis saya juga akan apa namanya menjelaskan cara mendapatkan domain eu.org ini untuk blogger, untuk blogspot gitu ya. Nah, sebenarnya saya udah membuat artikelnya di blog saya, silahkan kalian baca. Sebenarnya ini gampang banget cara mendapatkan domain ini ya. Gratis selamanya. Makanya saya utamakan materi ini untuk para blogger pemula itu karena domainnya gratis. Udah itu
permanen, selamanya pula selama dalam tanda kutip selama kita tidak menyalahi aturan yang diberikan oleh penyedia layanan domain eu.org ini ya. Jadi taruh misalkan kita mendaftarkan domain nih contoh.eu.org. Tapi ternyata isinya itu spam semua gitu atau misalkan yang melanggar aturan kayak kayak misalkan hal-hal yang berbau rasi, sara, misalkan seperti itu, bisa aja domainnya itu dicabut sewaktu-waktu ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke materi utamanya. Cara mendapatkan domain eu.org ini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah punya email. Itu wajib ya, email. Nah, ini wajib nih, khususnya Gmail ya. Nih, kalian wajib nih punya ini. Jadi silakan bikin dulu. Kalau misalkan nggak punya email, silakan bikin dulu. Tapi saya yakin dan percaya kalau misalkan kalian para blogger pasti udah punya Gmail ya. Nah, kebetulan di sini saya juga baru bikin Gmailnya, baru banget nih gitu, baru banget karena sengaja bikin emailnya itu buat bikin konten ini, bikin konten cara mendapatkan domain eu.org secara gratis dan permanen selamanya. Bentar ya. Jadi kalau saya konten biasanya sambil ngerokok nih. Jadi biar makin santai gitu ya. Karena jujur saya kalau bikin bikin konten itu suka belepotan gitu. Kalau sambil ngerokok biasanya lebih santai gitu ya. Oke. Jadi wajib punya Gmail. Nah, Gmail ini tujuannya adalah untuk mendaftarkan atau membuat akun atau untuk membuat blog di sini di Blogger. Jadi tahapan pertama adalah membuat email. Kalau misalkan sudah punya, silahkan kalian masuk ke blogger.com. Kalau belum punya blog, silahkan klik buat blog Anda di sini. Nah, ini email yang baru saya buat. Kita langsung masuk saja. Oke, karena di sini saya belum memiliki blog karena emailnya baru ya. Jadi otomatis kita bikin dulu blognya di sini. Nah, kita kasih title atau judulnya itu ini nih. Bukan tes SEO. Nah, seperti itu. Tes SEO. Lalu di sininya mudah-mudahan ada ya. Tes SEO. Ya, sepertinya udah terpakai, tapi nggak apa-apa. Sekarang tinggal apa ya? Kalau S-nya 1 gimana, bisa nggak? Apa-apa sih. Ini misalkan di sininya gini aja. Update. Tes SEO update. Tes SEO up itu aja lah. Ya. Kita klik next. Lalu di sini display name-nya kita kasih aja tes SEO juga atau tes SEO itu. Lalu finish. Udah jadi. Oke. Nah, sekarang kita udah punya blog nih, ya. Nah, coba lihat di sini. Nah, ini dari Blogger, kita hapus saja, ini nggak penting. Masuk ke Blogger lagi, kita cek blog kita di sini. Oke, udah masuk. Namanya tosseoup.blogspot.com. Nah, oke, sebelum masuk ke cara mendapatkan domain eu.org itu, jadi mengapa saya membuat konten ini dan dikhususkan untuk para blogger pemula? Jadi seperti ini.
domain eu.org itu ya. Saya juga jelaskan di sini nih di artikel saya. Intinya domain.org itu adalah subdomain tapi dia top level domain gitu ya, atau second level domain namanya ya. Jadi bukan domain gratisan kayak gini ya, nggak enak ya. Tapi nggak apa-apa misalkan bebas-bebas aja, karena contohnya seperti ini misalkan blog yang menggunakan domain yang menggunakan domain gratisan, subdomain blogspot.com atau wordpress.com, itu tetap tetap bisa bersaing loh di SERP ya. Kalau nggak percaya, saya akan tunjukkan salah satunya seperti ini, cara agar blog banyak dikunjungi. Oke, lihat di sini ada nah ini nih. Jujur ini untuk kata kunci ini, cara agar blog banyak dikunjungi itu apa namanya, persaingannya cukup ketat ya. Bahkan blog saya sampai sampai down banget, mungkin karena kena sandbox atau apa saya nggak tahu. Tapi sekarang hilang dari SERP untuk kata kunci ini. Tapi lihat nih, ada dia pakai domain gratisan dari Blogspot, tapi dia tetap bisa masuk ke halaman utama Google ya, halaman page one. Dan enaknya lagi kalau misalkan pakai subdomain ini, itu gratis selamanya, dan kita nggak perlu mikirin hosting atau domain juga harus bayar tahunan juga kan. Hosting udah dari Google, domain udah dari Blogger. Enak banget kan ya. Tapi saya bilang ada tapinya. Meskipun beberapa orang nih bisa mengoptimasi Blogger dengan subdomain gratisan itu, tapi pada dasarnya untuk subdomain sendiri, apalagi yang gratisan seperti ini, itu jauh lebih sulit untuk bersaing. Saya bilang seperti itu. Eh, Entahlah, saya bukan pakar SEO, dan saya masih belajar SEO juga. Tapi dari yang saya rasakan, apalagi misalkan kita bikin apa namanya blog baru, terus bikin artikel, ya mungkin artikel kita bisa diindeks tapi bakalan keluar di halaman keempat, kelima mungkin aja untuk kata kunci yang berat. Kalau yang berat banget mungkin bisa halaman ke-10 mungkin ya di Google. Tapi kalau untuk kata kunci yang ringan, yang persaingannya ringan, itu masih bisa tembus ke halaman 2, bahkan tembus ke halaman 1 seperti itu. Nah, nyambung ke materi cara mendapatkan domain eu.org ini, jadi tujuan saya membuat konten ini adalah untuk para blogger pemula, sebaiknya kita membuat blog itu di blogger.com kalau misalkan mau menggunakan domain eu.org secara gratis selamanya ini. Ya, mengapa demikian? Ya, lebih baik lah. Coba kita bikin perbandingan kayak gini. Ini tes SEO up.blogspot.com. Beda banget kan sama kayak gini misalkan tes seo.eu.org. Ini ya, perbandingannya ini sama ini. Yang ini jauh lebih simpel, lebih pendek, mana top level domain atau second level domain. Ya. Tapi ekstensinya yang harus kalian pahami, ini adalah ekstensinya subdomain. Jadi domain aslinya itu adalah ini org. Nah, seperti itu ya. Jadi ini subdomainnya gitu. Ya. Oke. Setelah oke lanjut lagi. Setelah berhasil membuat blog, nah kita berhasil membuat blog di Blogger. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke yang namanya host tree. Host tree seperti itu. Oke. Ini udah tampil nih. Kita klik aja di sini. Tunggu sampai muncul. Em,
kita akan coba daftar lagi untuk sebenarnya saya udah punya ya, jujur saya udah punya nih. Jadi saya sudah punya domain eu.org ini. Oke. Nah, Izane bukan Izan ya. Nah, Izane. Nah, ini adalah blog saya. Blog saya juga nih. Apa namanya? Ini domain eu.org juga. Ini berhasil saya dapatkan secara gratis dan bakalan permanen selamanya selama saya tidak apa namanya melanggar peraturan yang dibuat oleh eh, atau melanggar kebijakan yang dibuat oleh eu.org itu gitu. Jadi bakalan aman selamanya. Yang penting kita niatnya bikinnya untuk blog pribadi atau blog yang non profitable gitu. Paham ya? Jadi nggak kalau kalau misalkan nggak non apa namanya non profitable berarti nggak bisa pasang iklan ya, bisa aja pasang AdSense, pasang MGID juga bisa, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya bisnisnya udah gede, menghasilkan menghasilkan uangnya dari blog yang menggunakan domain eu.org ini udah gede, ya otomatis mungkin saya juga nggak tahu sih bakalan dicabut atau enggak. Tapi menurut beberapa sumber yang saya baca ya. Jadi si pemilik domain eu.org ini di Eropa itu perusahaannya itu mengharuskan ketika sebuah situs udah profitable, udah menghasilkan banyak uang, dia menyarankan situs tersebut untuk menggunakan top level domain seperti .com, .net, .id dan banyak lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya selama kita bikin kontennya yang aman-aman, insya Allah ya nggak akan ada masalah gitu. Oke, lanjut ke Hostry. Ketika udah punya email kayak yang ini, kita tutup dulu biar nggak terlalu ribet. Ketika udah punya email, silakan kalian sign up aja ya. Kita sign up di sini, lalu misalkan di sini kita masukkan emailnya. Nah, kebetulan email yang saya baru buat itu adalah namanya teseo.eu.org @gmail.com. Nah, seperti itu. Lalu kita sign up di sini. Oke, kita kasih full name di sini. Full name-nya adalah tes SEO. Lalu di sini udah untuk nomor HP-nya ini wajib diisi ya sebenarnya, tapi nggak tahu juga sih wajib atau enggak, saya nggak tahu. Dan apakah domain ini bakalan diterima atau enggak, saya juga kurang yakin, kurang paham. Dan masalahnya nomornya cuma satu yang saya gunakan ya, yang ini. Oke, 0831. Oke, mungkin nanti saya sensor aja ini ya, karena nomornya pribadi ya. Jadi nanti saya sensor ini di sini. Oke, untuk password mari kita isi. Isi yang strong aja ya. Eh, Campuran antara huruf sama angka. Lalu akun type individual, personal, Indonesia untuk negara, untuk kota isi Garut. Kalau kalian misalkan silahkan isi dengan kota kalian. Untuk kode pos 44136 itu kode pos untuk Garut. Kalau kalian silahkan isi kode kalian, addressnya Garut aja di sini. Oke. I'm not Rabat. Nah, itu harus di checklist sampai checklist warna hijau. Lalu bagian ini juga harus di checklist sama kalian ya. Oke, lalu setelah itu tinggal masuk ke atau tinggal pencetin ini agree and continue. Kok agree? Oke, ada yang salah ternyata. Di sini itu bukan 0 tapi plus 62 harusnya seperti itu. Jadi kode negaranya adalah Indonesia ya. Oke, sekarang kita tinggal klik lagi yang ini, lalu agree and continue. Oke,
Sekarang kita tinggal cek email untuk verifikasi ya. Karena host 3 pasti bakalan langsung ngirim ke sini, bakalan langsung ngirim apa namanya email verifikasi ya. On your email send instruction to confirm your mailbox, checks your mailbox now gitu ya. Tapi kesininya belum masuk. tseo.com. Bentar, takutnya saya salah masukin email lagi, jadi nggak masuk ke sini ya. Saya reload aja dulu. Oke, sambil masuk saya coba tes SEO. Oh sorry, sign in. Kita cek. Nah, di sini udah ada inbox baru nih. Nah, Ostri. Oke, kita cek dulu. Nah, ini udah keluar apa namanya? Atau kita udah mendapatkan email untuk mengaktifkan akun, kita tinggal klik aja aktif account. Yang ini kita close, emailnya juga kita close dulu. Sekarang masuk ke login page. Nah, sekarang kita baru bisa nih tes SEO at sorry, tes SEO.eu. Password, kita login. Oke, sekarang kita udah punya akun di Host3 ya. Apa sih fungsi punya akun di Host3? Oke, kita cari tahu di sini di artikel yang udah saya buat ya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan domain eu.org secara gratis adalah mendaftarkan diri Host3 atau membuat akun ya. Jadi intinya membuat akun di Host3. Tujuannya itu adalah untuk menampung DNS ya. Jadi kita gimana nih di mana nih gitu nampung DNS itu, kalau misalkan kan namanya juga domain gratis ya kan. Naruh DNS-nya di mana? Nah, kebetulan Host3 itu memberikan fitur gratis DNS ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita punya akun di sini namanya tes SEO, sekarang kita masuk ke menu service di sini. Perhatikan baik-baik menu service, lalu ke free DNS. Oke, perhatikan nih. Nah, di sini itu kita memasukkan domain yang ingin kita dapatkan ya, yang ingin kalian dapatkan. Contohnya, misalkan kalau saya kan apa tadi tes SEO ya, tes seo.eu.org. Nah, seperti itu. Kalau kalian silahkan, eh, yang penting belakangnya itu seperti ini ya, eu.org ya, eu.org. Untuk ini silahkan isi sendiri yang kalian inginkan. Setelah beres, lalu create DNS. Tunggu proses loadingnya sampai selesai. Nah, di sini udah ada nih. Nah, sekarang kita tinggal coba. Saya takut salah. Nah, udah langsung create aja di sini. Udah keluar nih. Sekarang tinggal klik create tes seo.eu.org. Nah, ini udah keluar. Activationnya udah aktif. Nah, oke, di sini udah beres ya. Untuk saat ini di Host3 udah beres dulu. Sekarang kita masuk lagi ke sini ke artikelnya, kita baca lagi. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke ini nick.eu.org ya. Perhatikan baik-baik. Nick
.eu, atau ya gini aja nih, karena saya takut takut apa namanya, takut salah nulisnya. Nah gini aja ya. Linknya ada di artikel saya ya. Silahkan kalian copy paste atau kalian klik di sana lalu buka nick.eu.org. Kalian klik enter. Oke. Di sini kalau misalkan saya kan udah punya punya akun nih yang blog yang saya tadi ya, yang izane.eu.org. Nah, saya tinggal login aja karena udah punya gitu misalkan. Tapi karena di sini apa, video ini panduannya adalah tentang cara mendapatkan domain eu.org, otomatis kita harus register ya. Berarti kalian harus register dulu. Nah, ketika kalian udah masuk ke niche.eu.org, silahkan klik register. Untuk nama silahkan kasih sesuai yang ingin kalian pakai di blog kalian gitu. Misalkan boleh nama asli juga, tapi kalau saya sih ini aja cobanya ya. Tes SEO untuk address 1. Lah ini komak sih sana ya. Ini email saya yang itu. Harusnya bukan yang ini. Coba yang ini aja. Apa namanya? Tes seo.eu.org. Oke, seperti itu @gmail.com. Lalu ini isi Garut kalau saya. Kita copy paste aja. Garut, Garut. Kalau kalian silahkan isi dengan alamat kalian ya. Tapi kalau misalkan alamatnya mau sama juga semuanya nggak apa-apa. Misalkan Garut, 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 ya nggak apa-apa seperti itu. Ya. Untuk country silahkan pilih Indonesia. Untuk nomor usahakan sama ya. Oke, salah. Kosong 0831. Fax ini kosongkan saja. Lalu bikin password di sini. Ini passwordnya kita bikin lagi aja. Oke, kita create. Oh, maaf ini belum di checklist nih. Jangan lupa di checklist ya. Oke, kita klik create. Successfully created. Nah, kontaknya atau pengisian data di nick itu di niche.eu.org itu udah selesai ya. Sekarang kita tinggal cek di email apakah udah muncul atau belum. Oke, ini dari Hosttree tadi udah ada. Kalau di Hosttree kita udah jadi ya, kita udah punya akun. Oke, ini kenapa sih Firefox yang ini belum saya update mungkin ya. Jadi ketika saya klik email itu, ketika kembali itu selalu aja agak loading gitu. Oke, kita langsung aja buka yang ini. Oke, nah ini. Oke, ini. Nah, ini untuk passwordnya. Oke, nanti di video mungkin saya sensor ini ya, karena ya nggak mungkin juga kalian login ke akun yang dibuat di sini ya. Oke. Nah, ini untuk akunnya nanti saya disensor, maaf ya. Oke, lalu ke sini, tapi nggak apa-apa sih karena kalian nggak akan tahu passwordnya juga. Nah, tinggal kalian paste aja di sini, klik kanan atau tempel, udah lalu masukin password yang tadi. Lalu login. What? Ada yang salah kah? Oke. Kita cek lagi, login lagi, apakah gagal? You need to validate. Oh ini mungkin ya.
Oh, saya lupa. Mungkin harus diaktifasi terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Validasi. Ya ampun. Oke, sekarang kita tinggal login. Pakai yang tadi, kode yang kalian dapatkan ya di email. Lalu tinggal tempel aja di sini. Lalu masukkan password. Lalu klik login. Oke, nah sekarang kita udah masuk nih ke cara pembuatan domain eu.org-nya ya. Jadi oke, ini kita close dulu. Nah, ini di Hostry. Kita cek. Kenapa ini wajib dicek? Karena nanti di sini itu ya, ketika kita membuat domain di sini, kita wajib menggunakan ini DNS ini dari Hostry ya. DNS gratis dari Hostry. Nah, ini ns 1hostry.com sampai ke 4 ke sini. Oke. Karena saya takut lupa jadi saya baca lagi di sini ya di artikelnya. Oke, ya seperti itu. Oke, kita masuk aja. Nah, sekarang tinggal klik new domain. Lalu di sini, nah kan kalau saya tadi misalkan pengennya ini. Oke, tes seo.eu.org. Nah, seperti itu. Nah, ini kan namanya udah langsung nih. Garut, Garut, Garut. Namanya Tesio, terus untuk alamatnya Garut, untuk negaranya Indonesia, ponnya juga ini. Ininya jangan lupa di checklist, lalu ininya juga biarin aja seperti ini. Lalu untuk ini ke name server sih, server names ya, jangan di sini. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau di sini juga nggak apa-apa. Ada tulisan recommended juga di sininya. Nah, yang paling penting sekarang adalah ini. Jadi memasukkan ini nih. Nah, oke, satu aja cukup nih. Nanti kita ubah nomornya di sana ya. NS. Nah, masukkan name servernya ke sini. Satu, dua. Kita ubah dulu satunya menjadi dua. Lalu yang ke sini kita ubah jadi tiga dia. Lalu ke sini kita ubah jadi empat. Oke, udah beres. Semuanya udah, ini udah, ini udah, ini udah. Tes seo.eu.org. Sekarang tinggal klik submit. Dan nah, kalau misalkan udah ada seperti ini, oke, kalau misalkan udah keluar notifikasi seperti ini ya, misalkan dan di sininya no error, storing validation. eh, nah, ini requestnya ya, saved as request. Nah, ini dan selesai. Itu artinya kita udah beres ya, udah beres membuat domain eu.org-nya. Nah, sekarang yang harus dilakukan itu adalah tinggal menunggu ya. Kita tinggal menunggu dulu apa namanya? Kita ke profil dulu coba. Kita tinggal menunggu persetujuannya ya, persetujuan niche atau domain eu.org-nya dari niche.eu.org-nya. Untuk persetujuannya sendiri itu biasanya terkadang ada yang lama, ada juga yang cepet ya. Tapi contohnya saya di sini um, oke, ini aja ya saya buka nih contohnya. Nah, saya lupa lagi atau saya mungkin ngehapus apa namanya email validasinya sehingga itu
validasi itu kan menandakan pendaftarannya tanggal berapa. Nah, saya mendapat 24 Oktober ya. Email balasannya adalah atau 23 nih. Nah, ini has accepted. Nah, ini domain izane.eu.org accepted atau diterima ya. Nanti sebagian di sini ada yang saya sensor mungkin ya. Jadi ini untuk kenyamanan bersama, jadi nanti saya sensor. Nah, tapi intinya yang ini nih, accepted, has been accepted, berarti telah diterima. Nah, itu artinya saya tinggal menunggu di sini. Tinggal menunggu email balasan dari Nick io.org. Kalian pun sama, tinggal menunggu. Terkadang waktunya itu berbeda. Ada yang misalkan mungkin cuman 1 hari, 2 hari, atau seminggu udah dapat, tapi kadang juga ada yang lebih dari itu. Tapi saya baca beberapa artikel di Google tentang cara mendapatkan domain eu.org ini, paling lama itu nggak akan lewat dari 30 hari katanya ya. Paling lama itu nggak akan lewat dari 30 hari. Itu kalau misalkan domainnya diterima. Kalau misalkan nggak diterima ya saya nggak tahu ya. Jadi kita itu nggak punya kuasa dan kita itu nggak bisa yakin bahwa domain yang diajukan itu nggak akan atau apa domain yang diajukan itu akan langsung diterima. Nggak bisa seperti itu. Mungkin niche.eu.org juga punya penilaian tersendiri apakah ini tujuannya benar untuk pembuatan blog atau untuk apa seperti itu ya. Kalau pengen lebih cepet sih bisa masuk ke sini nih kalau nggak salah ya. Kalau pengen lebih cepet, apa namanya, domain yang diajukannya itu supaya cepat keterima, Hostmaster nih. Nah, ke sini nih. Saya lupa lagi emailnya ini bukan ya? Oh iya ini nih. Nah ini emailnya nih. hostmaster.eu.org. Nah silakan tulis formatnya itu seperti ini kurang lebih lah. Hi, I hope you can activate my request of domain. Silakan tulis domain yang kalian ajukan for my personal blog kalau misalkan untuk personal blog ya. Tapi dengan menambah apa email seperti ini ya, saya bilang mungkin 2 mingguan saya udah keterima ya. Jadi semoga itu bisa membantu ya, bisa membantu kalian lebih cepat mendapatkan domain gratisan eu.org. Ini gratis selamanya, selama ingat ya, selama tidak apa menyalahi kebijakan yang diberikan oleh eu.org itu. Buktinya bang, mana misalkan buktinya kalau kalau abang itu pernah apa berhasil daftar ya, ini buktinya ini adalah blog saya izane.eu.org ya. Kalau nggak percaya silahkan aja lihat di email. Tapi masa masih nggak percaya sih ya. Kan barusan juga udah saya tunjukkan di email. Nah eu.org. Nah ini request domain izane.eu.org, izane.eu.org. Oke. Itu 100% udah jadi domain saya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan apa sih kelebihan dan kekurangannya dari domain eu.org ini. Oke, nah di sini di artikel saya juga udah dibikin kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan, nah ini, jadi menggunakan domain eu.org gratis selamanya itu enak banget sebenarnya. Karena apa kelebihannya? Bisa disetting di Cloudflare. Jadi setelah nanti kalian udah beres, diterima, udah setting di Blogger juga, kalian tinggal setting aja. Jangan di Hosttree ya, di settingnya, tapi dipindahin ke Cloudflare seperti itu. Saya nggak akan tunjukkan di sini, tapi coba bisa nggak ditunjukkan sama kalian ya? Oke, saya masuk ke Cloudflare saya dulu. Jadi kalau misalkan kalian belum punya akun Cloudflare ya silakan bikin dulu gitu untuk melakukan setting di sana ya. Melakukan apa namanya?
atau bukan melakukan apa namanya, untuk memindahkan nih si DNS yang tadinya di Hostry ke Cloudflare, karena di Cloudflare itu kalian bisa mendapatkan DNS, SSL sama CDN gratis lagi gitu. Oke, tunggu dulu sampai loading berhasil, tapi ini kenapa masih belum loading, masih kenapa belum masuk ya? Email udah bener. Di sini nggak ada keterangan salah password juga. Oke, kita cek. Kita kembali lagi di ini aja dulu, di refresh dulu aja. Siapa tahu saya ada yang salah mungkin. Kita klik login. Oke, di sininya udah sukses, tapi apa ini ya? Kenapa belum masuk? Nggak ada tulisan password salah juga. Ya itu artinya mungkin karena nggak apa-apa juga lah ya. Saya nggak jelaskan juga nggak apa-apa ya. Karena domain yang kalian dapatkan juga belum belum tentu dapat. Tapi sih saya yakin 99% pasti dapat seperti itu ya. Ya ini contohnya nih, saya juga dapat gratis selamanya lagi. Ya. Oke, jadi nanti bisa saya jelaskan untuk cara settingnya di Cloudflare ya untuk mendapatkan DNS sama SSL dan CDN gratis. Yang kedua kelebihannya bisa digunakan di blogger.com. Nah, ini gampang sekali. Jadi nanti kalian tinggal masuk aja ke sini, ke setelan. Oke, salah masuk kayak di sini nih. Kalian tinggal masuk ke setting, lalu ke custom domain. Nah, di sini aja kalian tinggal isi nanti kalau misalkan udah di itu ya namanya www. Apa tadi tes ya .eu.org. Nah, kalian tinggal save aja nanti seperti ini. Nah, pasti bakalan ada error nih kayak gini. Tapi kalau misalkan udah di apa namanya, nah nanti kan ada settingan itu kan di Cloudflare, apa namanya, memasukkan DNS. Nah ini GHS, terus yang ini juga ya. Nanti untuk destination, untuk name-nya ini, untuk destination-nya ini nanti kan di settingnya di sana di Cloudflare. Ketika udah beres kalian tinggal save ya, tinggal tunggu propagasi. Udah itu paling propagasi paling lama sejam atau 2 jam, udah itu blog kalian udah aktif 100% seperti itu. Ya, settingnya tuh gampang banget untuk di Blogger ya. Oke. Kelebihan yang ketiga nih, bisa mendaftar Google AdSense sudah jelas. Jadi gini, meskipun domain eu.org ini apa namanya, diperuntukkan untuk situs-situs atau untuk perusahaan yang memiliki situs tapi non profitable gitu atau nirlaba ya, jadi nggak apa namanya, bukan bisnis, bukan apa gitu, karena udah jelas mereka punya kebijakan kalau misalkan perusahaan atau situs yang apa mendapatkan laba atau mencari keuntungan dari situsnya gitu, itu pihak dari niche.eu.org itu lebih merekomendasikan situs tersebut untuk membeli top level domain ya seperti .com, .net dan yang lainnya seperti itu. Oke, lanjut. Tapi apa namanya, untuk mendaftarkan Google AdSense itu tetap bisa diterima. Kenapa? Karena domain eu.org itu sampai saat ini reputasinya baik ya. Kalau digunakannya baik gitu. Tapi kalau misalkan digunakannya untuk
kejelekan ya tetap aja jelek meskipun kelihatannya baik. Lah kenapa Bang bilang kayak gitu? Karena saya tahu ada mungkin banyak ya, tapi salah satunya saya tahu blognya, blog copy paste nih. Dia ngopi paste artikel dari blog orang lain sebanyak mungkin, eh, tapi dia menggunakan domain .eu.org. Dan sayangnya ketika saya dan beberapa blogger teman saya atau blogger yang saya kenal mencoba melaporkan hal tersebut, itu sulit banget gitu. Sulit banget buat ngelaporinya. Padahal saya pernah punya konten tentang kartu pelajar, terus desainnya itu dicuri sama orang, gambar desainnya dicuri sama orang, dipasang sama orang, saya laporin ke DMCA Google itu di ACC gitu. Tapi untuk yang itu, untuk si blog copy paste yang apa namanya menggunakan domain eu.org itu dia entah kenapa selalu gagal ketika saya melaporkannya seperti itu. Tapi it's okay lah, nggak masalah, yang namanya hasil copy paste nggak akan barokah itu dia. Intinya ini, jadi bisa mendaftar Google AdSense ya. Kalian bisa mendaftar Google AdSense, MGID atau periklanan lainnya juga. Oke, yang keempat, gratis selamanya dengan catatan tidak melakukan pelanggaran. Oke, yang tadi saya bilang juga ya, udah saya bilang di awal bahwa domain .eu.org ini gratis selama kita tidak melanggar kebijakan yang dibuat oleh mereka seperti itu. Salah satunya ya, salah satunya misalkan kalian melakukan pelanggarannya, contoh misalkan melakukan spam ini, spam postingan hasil copy paste atau spin atau spam backlink atau apapun itu. Terus atau misalkan kontennya nih di dalamnya konten hasil copy paste bisa, konten mengandung rasis bisa, mengandung terorisme itu bisa, mengandung pornografi itu bisa. eh Apalagi pokoknya konten-konten yang melanggar kebijakannya itu pasti bisa mereka ketahui dan bisa aja sewaktu-waktu domainnya dicabut gitu. Nah itu eh, apa jadi selama kita tidak melakukan pelanggaran kebijakan dari eu.org ini, maka selamanya tetap aman gitu ya. Oke, kelebihan yang kelima itu tersedia untuk situs non Eropa ya, itu sih umum ya. Jadi karena domain itu ada di seluruh dunia gitu ya. Eh jadi si domain eu.org ini bisa didapatkan juga meskipun bukan di Eropa. Kenapa demikian? Karena sebenarnya domain ini itu dulunya itu diperuntukkan, jadi dibuatnya itu diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan atau situs-situs Eropa seperti itu. Itu kenapa depannya EU. EU itu adalah Eropa seperti itu. Ya, tapi bukan berarti blog orang Asia khususnya Indonesia itu nggak bisa daftar. eh Buktinya tetap bisa daftar, saya keterima, saya bisa mendapatkan domain eu.org itu ya. Jadi yang penting data yang dimasukkan jelas. Nah ini catatan yang paling penting, data yang dimasukkan di Hosttree sama data yang dimasukkan di niche.eu.org itu harus sama persis ya. Kalau gimana kalau beda ya, saya belum pernah, saya jadi nggak tahu gitu. Karena saya belum pernah mengisi di Hosttree dengan data A lalu di niche.eu.org itu mengisi dengan data B gitu. Apakah diterima atau nggak diterima ya? Karena saya menghindari nggak diterima ya. Saya lebih cenderung pengen diterima gitu. Si domainnya. Makanya tips dari saya adalah yang di Hotstreet itu datanya harus sama dengan yang di niche.eu.org atau sebaliknya. Data yang di niche.org itu harus sama persis dengan yang dibuat di hosttree.com. Oke, itu untuk kelebihannya. Sekarang untuk kekurangannya, harus menyediakan akses name server dari pihak ketiga. Oke, ini sih bukan bukan kekurangan sebenarnya ya, karena saya bilang kalau kekurangan itu kita harus bayar atau harus gimana gitu, merogoh kocek untuk membayar
tempat untuk menyimpan DNS sama CDN sama SSL. Bukan itu maksud saya. Jadi harus menyediakan akses name server itu ya gampang itu tadi ya. Kita tinggal masuk ke Hostry atau nanti ketika udah selesai setting di apa namanya di Blogger ya kita tinggal setting aja di Cloudflare seperti itu ya. Maka kita udah bisa menyediakan name server seperti itu. Apalagi di Cloudflare itu gratis loh. Itu ya, selamanya juga bisa gratis ya. Minim dukungan. Nah, kalau minim dukungan sih jujur saya belum pernah apa namanya ngontek-ngontek secara langsung seperti itu, tapi kalian bisa coba juga di email yang tadi itu ya, yang saya tunjukkan tadi ketika proses pendaftarannya pengen cepet. Oke, ini di Hostmaster mungkin bisa di sini ya. Ini di sini nih, Hostmaster ini. Mungkin bisa di sini. Tapi saya belum tahu apakah responnya akan cepat atau tidak. Saya juga nggak tahu gitu. Jadi saya tulis aja minim dukungan. Karena berbeda banget sama kita beli domain di situs-situs yang menjual domain ya. Contohnya misalkan saya selalu menggunakan, bukan selalu sih, saya di beberapa blog saya menggunakan domain dari rumah web. Nah, kalau di situs-situs penjual hosting atau domain seperti ini, nah kita enak nih karena di sini ada fitur chat langsung seperti itu kan lebih enak gitu. Sedangkan kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan untuk domain.eu.org ini itu kita nggak bisa ngechat ya, nggak bisa ngechat ke penyedianya seperti itu. Jadi otomatis ya kitanya aja yang harus hati-hati, jangan bikin konten yang aneh-aneh dan jangan melakukan spam atau intinya hindarin semua pelanggaran yang bisa membuat domain.eu.org ini dicabut atau bahkan enggak di-approve sama sekali ya. Oke, kekurangan yang ketiga, domain bisa bisa kapan saja dihapus apabila dianggap pelanggar ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi intinya jangan melakukan pelanggaran kebijakan yang udah dibuat. Yang keempat, kurang direkomendasikan untuk monetize atau apa namanya? Money site itu seperti ini. Ketika kalian misalkan blog bisnis ya, blog bisnis, blog kalian contohnya misalkan ini, blog saya yang saya bikin, misalkan ini nih, ini aja lah. izane.eu.org. Misalkan seperti ini. Ketika blog ini saya bikin bisnis ini ya, kan di sini kurang direkomendasikan untuk money site. Money site. Jadi money site itu situs yang menghasilkan cuan gitu buat kita gitu ya. Contohnya apa? Kalian pasang iklan Google AdSense atau kalian jualan di sini ya. Itu sebenarnya sah-sah aja. Kalian mau jualan, mau pasang iklan AdSense, MGID itu kalian sah-sah aja sebenarnya. Hanya saja kenapa saya kurang merekomendasikan untuk digunakan di money site itu karena ya kembali lagi ke tadi domain ini itu kita nggak tahu apakah bakalan dicabut atau enggak gitu karena ini di luar kemampuan kita gitu. Untuk melindungi domain ini itu di luar kemampuan kita, yang cuman bisa kita lakukan adalah tidak melakukan pelanggaran kebijakan seperti itu. Tapi kita nggak tahu, bisa aja domain itu secara tiba-tiba dihapus otoritasnya. Jadi kita ya bayangin aja kalau misalkan blog ini, taruh aja blog gratisan yang saya buat ini dengan menggunakan domain eu.org ini, itu misalkan punya 10.000 pengunjung per hari. Dari iklan AdSense saya dapat cuan, terus saya juga jualan, terus mengikuti afiliasi di sini. Tiba-tiba tengah-tengah lagi rame banget blog saya itu, banyak pengunjungnya dan menghasilkan cuan banyak, tiba-tiba domainnya dicabut. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, paham ya? Beda dengan kalau misalkan domainnya .com seperti ini. Itu beda karena kita beli domain itu, otomatis kita punya akses ke sana gitu.
Dengan catatan ya kita harus bayar tiap tahun tuh berapa gitu. Nggak mahal kok, paling cuma 125.000 atau 150.000 seperti itu ya. Jadi kurang direkomendasikan untuk money site. Nah, seperti itu ya. Jadi apa namanya? Intinya konten ini saya buat untuk blogger pemula ya, daripada, jadi ini kesimpulan dari video ini, daripada kalian menggunakan contoh seperti tadi misalkan tes SEO, tes SEO.blogspot.com ya, kan nulisnya aja belepotan susah gitu karena panjang, dan orang itu cenderung nggak mau apa ngetik capek-capek kayak gini ya, apalagi ngingetnya gitu, jadi kurang profesional aja gitu. Berbeda lagi dengan ceritanya kalau misalnya kayak gini, tes seo.eu.org ini jauh lebih keren, mana top level domain atau second level domain, bisa daftar AdSense juga, gratis selamanya. Nah ini kan, jadi pada intinya saya bikin konten ini khusus untuk blogger pemula. Tapi kalau misalkan untuk yang intermediate ya boleh juga dicoba seperti itu. Karena saya juga untuk blog utama saya menggunakan domain murah banget ya, murah meriah nih, MyID ya. Dan untuk blog percobaan saya menggunakan .eu.org yang gratisan-gratisan aja. Ada untuk percobaan, ada juga untuk apa niatnya money site tapi bukan dari apa namanya, bukan dari AdSense atau bukan dari apa gitu, entah dari jualan atau apa. Namanya juga untuk percobaan seperti itu. Nah, jadi blog yang saya buat aja ini ya mudah-mudahan nanti keterima di emailnya, mungkin sehari dua hari atau seminggu dua minggu. Kalau misalkan keterima, saya bakalan coba bikin konten lagi memberitahu sama kalian bahwa ternyata domain apa tes seo.eu.org itu di approve seperti itu ya. Kayak sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Jadi sebenarnya gampang banget cara daftar domain eu.org dan cara mendapatkannya. Pertama kalian masuk ke Hostry atau ke Hostry, bikin DNS di sana, masukkan, buat akun, masukin data selengkap mungkin, buat DNS yang tadi ya, yang NS1, NS2, NS3. Lalu setelah itu kalian masuk ke niche.eu.org. Nah, kalian tinggal masuk ke sini terus bikin set apa namanya? Kalian tinggal login. Kalau saya kan tadi udah login, kan tinggal tinggal bikin domainnya. Jadi saya nggak akan jelaskan lagi. Bikin domain di sana. Setelah selesai kalian tinggal nunggu persetujuan. Nah, nanti kalau misalkan udah disetujui, kalian tinggal pasang di Blogger di sini, di blogspot kalian. Setelah itu yang di Hostry nanti tinggal dihapus. Nah, oke, mungkin saya bakalan bikin kontennya khusus ya untuk itu, untuk cara pemasangan domain eu.org di Blogger sama cara settingnya di Cloudflare, karena barusan juga mau nyontoin di Cloudflare, hanya saja si Cloudflare-nya itu mungkin agak error ya, jadi nggak kebuka padahal passwordnya udah bener. Nah seperti itu ya, jadi gampang banget cara mendapatkan domain gratis ini. Oke, saya kira untuk konten kali ini, untuk materi blogging kali ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga konten ini bermanfaat, semoga video ini bermanfaat, khususnya buat para blogger pemula ya. Jadi saya membuat video dan artikel di blog saya itu lebih lebih diarahkan untuk blogger pemula, karena kalau blogger yang udah suhu-suhu itu nggak akan materi yang kayak gini gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika kalian suka silahkan like. Jika kalian pengen ngedukung saya di channel ini dan di blog saya, silahkan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Selalu ikuti terus video yang saya upload. Dan selamat mencoba mendapatkan domain eu.org secara gratis untuk selamanya dan permanen. Dan see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.